Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif. Tepat di belakang saya merupakan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Gedung Putih Kantor Bupati Lombok Tengah yang begitu megah dan luar biasa tentunya di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya gedung yang luar biasa. Tapi di belakang itu semua, masyarakat Lombok Tengah banyak yang tidak tahu seperti apa sejarah awal terbentuknya hari jadi Kabupaten Lombok. Tepat di hadapan kita ada narasumber yang luar biasa, Bung Lalu Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di edisi kali ini kita akan membahas soal sejarah ya terbentuknya hari jadi Kabupaten Lombok Tengah. Dan di hadapan kita ini merupakan salah satu ya pencetus awal, penggagas yang terlibat membahas hari jadi pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah ya. Dan sudah kurang lebih cukup panjang prosesnya dan baik. Saya izin ini Pak, mau manggilnya siapa ini dulu? Ini terlalu banyak jabatannya ini soalnya ya. Mantan Ketua DPD KNPI Lombok Tengah pada saat itu. Baik, saya manggil Bung aja ya karena menggunakan atribut KNPI, saya manggil Bung saja. Mungkin masyarakat kita sampai dengan saat ini banyak yang tidak tahu awal sejarah terbentuknya hari jadi Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin kepada kita semua bisa diceritakan karena Bung Muhammad Saleh merupakan bagian dari orang yang terlibat membentuk hari jadi itu. Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi maksudi warido kamat lubi Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Bung Diki karena atas beberapa nikmat yang kita diberikan, terutama nikmat hidup, nikmat sehat ya. Dan yang lebih penting lagi sekarang kita dapat nikmat kesempatan sehingga kita bisa ketemu Bung Iki. Baik. Mohon maaf sebelumnya ini saya menggunakan pakai jas biru nih Bung Iki ya? Karena kangen atas suasana 19 tahun yang lalu. Okay. Dengan teman-teman pemuda se-Lombok Tengah yang bergabung dalam organisasi DPD KNPI Lombok Tengah. Baik, sebagaimana yang ditanyakan Bung Iki kaitan dengan hari lahir Kabupaten Lombok Tengah, berarti saya harus cerita sedikit ini. Oh iya, perlu. Boleh. Ini momen. Ya, artinya cerita saya ini Bung Iki titik awalnya atau garis startnya lahir hari jadi Kabupaten Lombok Tengah ini. Pada saat itu sekitar 5 atau 16 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juni Bung Iki. Pada saat itu Bupati Lombok Tengah, Haji Lalu Wiratmaji alias Mami Ngoh, mendapat undangan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Undangan dalam rangka pelaksanaan hari jadi Kabupaten Sumbawa, Bung Iki. Saat itu Bung Iki Bupati didampingi sama lebih dari 50% pejabat Pemda Lombok Tengah. Baik itu dari eselon 2, eselon 3 dan seterusnya, termasuk juga beberapa tokoh, beberapa camat untuk mendampingi Bupati saat itu dalam rangka memenuhi undangan Bupati Sumbawa untuk melaksanakan hari jadi Lombok Tengah. Berikut juga diiringi sama perangkat genang belik dan segala macam Bung Iki. Rame pokoknya, rame. Nah, singkat cerita, saat kita nyampe di Sumbawa, Bung Iki, kita ditampung di rumah salah satu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang asli Lombok Timur. Beliau sebagai ketua forum atau ketua keluarga besar Lombok yang ada di Sumbawa. Namanya Haji Mahsun. Jadi di rumah beliau kita ditampung, Bung Iki, bermalam di sana. Dan malam harinya di rumah beliau, Haji Mahsun, kegiatan ramai sekali Bung Iki, seperti orang begawe Bung Iki. Bahkan ada joget jangger malam itu di pentas Bung Iki, sehingga dua keluarga besar Sumbawa dan Lombok bergabung jadi satu di situ. Selanjutnya besok paginya Bung Iki persiapan mau berangkat ke kantor Bupati dalam rangka melaksanakan apel hari jadi Kabupaten Sumbawa. Kami berangkat dari rumah Haji Mahsun tersebut
seperti formasi orang nyongkolan, Bung Iki, jalan kaki, diiringi sama gendang belik dan sebagainya, lengkap dengan pakaian adat kita pakaian adat Sasak. Nah, begitu nyampe kita di kantor bupati, sekitar lagi beberapa menit acara mau dimulai. Ternyata kita yang ditunggu. Wah, keren ya. Kita ditunggu, rombongan Bupati Lombok Tengah ditunggu. Dan luar biasa rasa apresiasi, terima kasih, penghargaan Pak Bupati saat itu. Sehingga dalam pidato beliau, Pak Bupati, waktu itu kalau tidak salah Pak Koswara, beliau menyampaikan, saudara-saudara, hari ini kita luar biasa kedatangan tamu dari Pemda Lombok Tengah, Bupati dengan jajarannya. Artinya kita punya utang budi katanya. Pak Bupati Sumbawa waktu itu di panggung. Untuk itu kita harus membalasnya pada saat Lombok Tengah nanti melaksanakan hari jadinya katanya. Sementara belum ada gitu. Di satu sisi kita belum ada. Bung Iki. Oke. Nah, singkat cerita Bung Iki, kita rombongan balik ke Lombok ya. Tepatnya sekitar jam berapa ini? Jam 5 lebih lah ya. Kita di tengah laut. Pak Bupati lagi kumpul-kumpul di atas kapal dengan beberapa kepala SKPD yang mengikut sertakan beliau. Bagaimana ini? Beliau terngiang-ngiang dengan pidato Bupati Sumbawa yang ingin hadir. Iya. Akhirnya, mana Saleh katanya. Mana Saleh? Waktu itu saya sedang jadi ajudannya beliau, Bupati. Gitu. Ya. Mana Saleh? Dia ketua KNPI itu. Akhirnya saya dipanggil. Ada pengurus MPI juga di sana, Bung Ihsan dan sebagainya. Ada sekjen kami, lalu Amrillah. Jadi kami ngobrol di atas kapal, Bung Iki. Kayak cerita aja ini jadinya. Memang penting. Iya. Di atas kapal saat itu, Masya Allah Bung Iki, suasana cuaca, gelombang besar, kalau boleh kami katakan sampai kapalnya sampai miring. Di situ kami bahas kaitan dengan Lombok Tengah ini. Lanjut, Bupati memerintahkan kami secara langsung di tempat di atas kapal tersebut. Saleh, sekarang kamu jadi ketua KNPI kan? Laksanakan seminar. Besok pagi kita nyampe Lombok, langsung bergerak katanya. Siap. Dan betul Bung Iki, singkat cerita, pagi harinya kami seharusnya sudah lesu ini, suasana perjalanan jauh. Cukup panjang. Iya, tapi pagi harinya kami kumpul dengan semua teman-teman pengurus, Bung Iki, membahas ini. Jadi bagi-bagi tugas, ada yang kita perintahkan, kita berikan tugas melaksanakan surat pengajuan untuk keluarnya surat mandat dari Bupati. Surat mandat untuk melaksanakan hari jadi itu. Dan alhamdulillah secepat itu surat itu ditandatangani Bupati, langsung kita bergerak rapat terus siang hari malam hari Bung Iki. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang kecapean, ada yang tidur di halaman pakai bantal, laptop segala macam. Si ini saya perintahkan untuk menghubungi narasumber. Yang lainnya saya suruh perintahkan inventaris siapa pihak-pihak yang kita undang di seminar itu nanti. Dan singkat cerita Bung Iki, pada saat kami melaksanakan seminar, kalau tidak salah 3 hari Bung Iki, 3 hari dari tanggal 20 sampai 23 bulan Juni tahun 2029. Adapun yang kami bisa hadirkan peserta dulu ini Bung Iki, semua unsur dari akademisi, sejarawan, budayawan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh politis, dari unsur atau tokoh pendidikan, misalnya akademisi, ada beberapa profesor, diantaranya Profesor Galang, Profesor An Agung Gede Agung, dosen terbang dari Universitas Denpasar waktu itu, Bung Iki. Kemudian ada Profesor Dr. Yamin. Kemudian dari unsur atau tokoh politikus ada Lale Kuning, ada almarhum Katuan Ikrom, segala macam.
Itu yang nanti kami saring seleksi sebagai narasumbernya. Kemudian tim pembanding, Bung Iki. Kemudian tim pembanding dengan segala analisanya. Apakah itu Lombok Tengah dilihat dari perspektif ekonomi, Lombok Tengah dilihat dari segi budaya, karakter, kultur. Lombok Tengah dilihat dari pendidikan masyarakat saat itu. Itu banyak sumber. Dan selama proses seminar 3 hari itu, Bung Iki, alhamdulillah peserta seminar memetik di 6 alternatif yang akan didiskusikan terkait dengan penentuan kapan Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ini jadi. Itu yang disepakati. 6 alternatif ini, Bung Iki, 3 alternatif sebelum kemerdekaan dan 3 setelah kemerdekaan. Yang 6 ini, Bung Iki, dari hari ke hari, setiap hari tereliminir 2, sehingga sampailah hari ketiga. Hari ketiga ini, Bung Iki, tinggal sisa 2, yaitu 1 momentum sebelum kemerdekaan, artinya sebelum 17 Agustus 1945, dan 1 momentum setelah kemerdekaan. Nah, lagi-lagi Bung Iki, di hari ketiga itu, yang sisanya lagi 2 alternatif yang bahan untuk diskusikan ini, tidak cukup dengan 3 hari, sehingga peserta seminar saat itu, Bung Iki, sepakat untuk diwakili oleh tim perumus. Jadi mereka dari semua unsur, semua tokoh itu menentukan wakilnya masing-masing. Tim perumus ini diketuai oleh Ayahanda Dr. Andos Haji Muhammad Daniel. Sekarang beliau aktif di PDN. Kemudian ditunjuk sekretaris Kanda Lalu Ihsan SE, tokoh pemuda Praia, Kota Praia. Kemudian ada Haji Lalu Putrie, ada Mami Syar'i, Praia. Kemudian ada Haji Marzuki, beliau adalah orang politikus juga, mantan anggota DPR Lombok Tengah, dan lain-lain. Dari unsur perempuannya ada Saudara Seri juga. Yang kebetulan dia wartawan. Jadi tim perumus inilah yang berdiskusi, Bung Iki. Berdiskusi, dan itu pun tidak cukup tidak selesai 1 hari, Bung Iki. 2 hari. Dan 2 hari itu pun sampai tengah malam terus diskusi. Malam kedua, Bung Iki, suasananya sudah panas. Sudah peserta diskusi atau tim perumus ini juga sudah kecapean, lesu, segala macam. Belum bisa menentukan pilihan, Bung Iki, terutama yang 2 pilihan ini. Sehingga saya seakan-akan ada firasat, Bung Iki. Kamu Saleh, katanya. Minta tolong undang salah satu abah di Muhajirin, BJ Janato. Akhirnya saya diam-diam starter sepeda motor. Masuk ke Pondok Pesantren Muhajirin. Saat itu udah sepi, Bung Iki, sudah tengah malam. Dan subhanallah, sepertinya diberikan kemudahan, Bung Iki. Jadi pada saat kami mau masuk Pondok Pesantren itu, jemaah yang piket kebetulan lewat di pintu itu, membukakan tiang pintu, masuk ke dalam, dan alhamdulillah ketemu sama salah seorang abah kita di Muhajirin. Itu yang kami undang. Ya, paling tidak harapan untuk mohon doa lah atas tokoh agama, berarti salah satu perwakilan tokoh agama. Iya. Jadi secepat itu juga beliau almarhum abah di Muhajirin itu berkenan untuk kami undang ke tempat diskusi. Iya. Sehingga alhamdulillah pada saat beliau ikut terlibat berdiskusi segala macam, seakan-akan perdebatan yang sengit, yang tidak ada ujung pangkal, yang tidak bisa selesai itu, Bung Iki, alhamdulillah selesai secepat itu. Mungkin Allah memberikan kemudahan sehingga diputuskanlah oleh tim perumus tersebut, Bung Iki, yaitu tanggal 15 Oktober
1945 sebagai hari jadi Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Kalau dasarnya memilih tanggal 15 itu apa? Banyak Bung Eki, diantaranya menurut buku Sunda Kecil, ya, terbitan Departemen Penerangan Bung Eki, di sana menyatakan bahwa momentum 15 itu adalah momen di mana 4 kepala pemerintahan setempat dilantik. Kalau boleh saya buka Bung Eki biar tidak salah saya. Ini 15 Oktober adalah momentum 4 kepala pemerintahan setempat dilantik. Ini lagi-lagi mohon maaf Bung Eki, menurut buku Sunda Kecil terbitan Departemen Perhubungan. Oke. Iya. Kemudian pertama kali diumumkan kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lombok saat itu. Itu juga merupakan momen yang dapat dibanggakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah, karena menjadi puncak perjuangan meraih kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Adapun legalitas formal 15 Oktober menurut beliau-beliau para tim perumus itu Bung Eki, bahwa tanggal 15 Oktober 45 itu dilakukan, ini dia, ini. Mohon maaf saya ulang. 4 kepala pemerintahan setempat dilantik oleh Gubernur Sunda Kecil. Sunda Kecil. Iya, yaitu satu Mr. Gusti Ketut Puja yang berkedudukan di Singaraja, Bali. Itu Gubernur Sunda Kecil. Yang melantik satu Raden Nune Nuraksa sebagai kepala daerah Lombok. Kemudian I Gusti Ngurah sebagai kepala pemerintahan Lombok Barat. Kemudian Lalu Srinaja sebagai kepala pemerintahan Lombok Tengah. Dan keempat Mami Padelah sebagai kepala pemerintahan Lombok Timur. Ini lagi-lagi Bung Eki saya ulangi kembali bahwa ini adalah menurut buku Sunda Kecil yang terbitan Departemen Penerangan. Penerangan ya. Iya, jadi begitu Bung Eki. Oke, baik. Tentu saya pun yakin nih dalam proses kita membahas hari jadi itu kan akan banyak polemik mungkin ya, pro dan kontra. Pasti mungkin ya. Ini kan baru di internal forum pun pasti ada, sehingga cukup panjang nih prosesnya, durasinya. Nah, kalau boleh tahu ketika ditetapkan tanggal 15 Oktober sebagai hari jadi Kabupaten Lombok Tengah, itu respon masyarakat seperti apa? Ada tidak kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa itu seperti apa misalnya? Jadi begini Bung Eki, kalau ke masyarakat luas memang belum terkonsumsi ya, belum artinya hasil kesepakatan tim perumus itu besok harinya langsung kami bawa ke DPR Bung Eki. Kami serahkan dengan teman-teman pengurus dan panitia seminar hari jadi Lombok Tengah, dan alhamdulillah diterima oleh bapak-bapak dewan di Banlek. Kami serahkan berita acara tersebut. Kemudian singkat cerita di Banlek itu kami kan tetap ikuti prosesnya. Tidak mau kami begitu serahkan hasil seminar itu lalu kami tidak ikuti gitu, tetap kami pantau. Dan di tingkat Banlek Bung Eki alhamdulillah cukup lancar sehingga naik ke tingkat Banmus apa? Iya, Banmus. Iya. Cuman di tingkat terakhir Bung Eki agak tersendat di tingkat keputusan untuk paripurnanya, sehingga barang ini mengendap berapa tahun Bung Eki, sampai Mami Ngoh berhenti jadi bupati periodenya beliau. Oh, belum selesai itu? Belum selesai Bung Eki. Karena konon di tingkat DPR itu ada perdebatan terkait dengan pertanyaan Bung Eki. Sehingga tahun 2012 Bung Eki, saya ingat itu sekitar tanggal 12 kami dipanggil sama Bupati Abah Uhel. Oh, Pak Bupati Suhaili. Iya, Pak Suhaili. Jadi di periode keduanya beliau, di tahun kedua periode pertama kami dipanggil. Bagaimana itu?
hasil seminar hadir jadi itu tidak clear katanya beliau. Atau perlu kita ada rubah sedikit, entah tahunnya, entah tanggalnya atau momentumnya. Itu. Mohon maaf Pak Bupati, mungkin dalam hal ini kami tidak bisa mengambil keputusan. Oleh sebab itu kami siap kalau ada perintah untuk mendatangkan beliau-beliau pelinsir-pelinsir ini, tokoh-tokoh ini, terutama yang tergabung dalam tim perumus tersebut. Oh kalau gitu boleh, sore hari itu perintah itu, besok paginya langsung semua hadir, Pak Subeki, lalu Maskur alias Bajang Cekun, terus Pak Daniel dan sebagainya, Tuan Marzuki yang dari pelosok-pelosok itu. Malam hari kami bergerak untuk mengundang, mendatangkan beliau semua. Tidak bisa kita pakai telepon Bung Iki. Jadi kami pakai sepeda motor keliling ke beberapa kecamatan, ke tempat mereka berdiam, para tim perumus ini. Alhamdulillah besok harinya beliau ketemu sama Pak Bupati. Pak Bupati didampingi Pak Sekda dan Pak Asisten, dalam hal itu Pak Wabub sekarang, Pak Nursiah. Kemudian Pak Sekdanya Pak Supardan yang mendampingi Pak Bupati, ketemu komunikasi langsung dengan para tokoh-tokoh tim perumus ini. Untuk menawarkan seperti yang beliau tawarkan ke saya. Bagaimana ini seandainya ada yang dirubah apa gitu. Tapi luar biasa Bung Iki, semua beliau yang tim perumus ini dengan satu bahasa. Kalau dirubah Pak Bupati, tidak usah aja kita ngadakan seminar capek-capek katanya. Betul. Itu artinya mereka semua tetap kekeh bertahan apa yang menjadi sebuah keputusan tim perumus yang sampai tengah malam itu, Bang. Dipertahankan. Dan alhamdulillah Pak Bupati juga menerima, paham itu, sehingga ya mungkin atas intervensinya beliau, komunikasinya beliau, koordinasinya beliau dengan bapak-bapak di DPR, ya, sehingga dalam hitungan sekian bulan, Bung Iki, Ranperda itu diputuskan oleh bapak-bapak DPR saat itu menjadi Perda, Bung Iki. Saat itu yang menjadi ketua DPR, Katuan Yusuf. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala, Bung Iki. Itu. Baik. Terakhir, di momen ini kita sudah tahu gambaran tadi dari Bung Saleh ya soal proses perjalanan terbentuknya hari jadi. Terakhir yang kita ingin dengar penyampaian dari Bung Saleh. Dengan melihat beberapa tahun terakhir, hari jadi selalu dirayakan begitu meriah di Kabupaten Lombok Tengah. Apa tanggapan Anda soal itu? Alhamdulillah Bung Iki, jadi sebetulnya hari jadi Kabupaten Lombok Tengah ini tidak semata sebagai sarana atau wadah untuk melaksanakan acara seremonial saja, Bung Iki. Tapi paling tidak dari pemimpin ke pemimpin, era ke era, ya, paling tidak hari jadi Kabupaten Lombok Tengah ini bisa dijadikan sebagai barometer, Bung Iki. Barometer keberhasilan, kesuksesan pemimpin-pemimpin kita, kan gitu, dari tahun ini kan itu. Paling tidak itu, Bung Iki. Dan di sisi lain juga Bung Iki seperti disampaikan tadi, setiap hari 15 Oktober melaksanakan hari jadi Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah dampak positifnya, Bung Iki, paling tidak pemerintah daerah melalui momen itu bisa penataan, menata lingkungan segala macam, ya, bisa mengeluarkan atau memerintahkan aparatnya, dinas-dinas untuk apa program-program apa yang ditonjolkan khusus kepada masyarakat. Itu. Jadi banyak pokoknya efek dari dampak dari hari jadi Lombok. Artinya tentunya paling tidak Bung Saleh dan teman-teman terharu ketika upacara itu dilaksanakan, ya? Pasti. Karena mengingat memori ini. Pasti, Bung Iki. Pasti. Karena ini adalah sebuah perjuangan berat dan panjang, Bung Iki. Seperti kami sampaikan tadi, teman-teman pengurus atau panitia sampai tengah malam kerja. Keliling, ada yang kita tugaskan ke Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, menghubungi pihak-pihak terkait, narasumber, ya, tokoh-tokoh,
pihak-pihak yang kita undang, yang terlibat, supaya bagaimana komitmen kita awal dengan teman-teman itu, Bung Iki, supaya kegiatan seminar itu, karena mohon maaf Bung Iki, ini konon hari jadi Lombok Tengah ini dari tahun ke tahun dan sudah berlangsung beberapa tahun, sering dilaksanakan Bung Iki. Diskusi, seminar, bedah hari jadi Lombok Tengah, apalah namanya. Tapi alhamdulillah saat itu mungkin Allah redho memberikan kita kemudahan, kelancaran untuk kita dapat tujuan Bung Iki, yaitu kapan hari jadi kabupaten kita ini lahir, punya identitas Bung Iki. Kalau ibaratnya orang lahir tidak punya hari tanggal segala macam, tidak punya identitas. Kali ini sudah paling tidak tadi Bung Saleh sudah menceritakan kepada kita semua itu proses ya, proses yang cukup panjang sehingga terbentuknya hari jadi. Baik, terima kasih Bung Saleh pada sore hari ini. Begitu luar biasa ternyata perjuangan Anda dan teman-teman waktu itu sehingga terbentuknya hari jadi Kabupaten Lombok Tengah. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Saleh. Terima kasih, semoga kontribusi Bung Saleh dan teman-teman bermanfaat untuk Lombok Tengah tentunya. Baik, saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.